wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, kita absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang sudah masuk? Ya baik, kalau semuanya masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Jadi di Indonesia ini banyak sekali kekayaan alamnya, serta Indonesia juga banyak akan kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki banyak sekali jenis-jenis kerajinan, entah itu dari kerajinan dari bahan lunak maupun dari pahatan batu, kayu dan lain sebagainya. Ada juga tenun dan juga memiliki banyak sekali ragam motif. Banyak sekali kewirausahaan yang meraup keuntungan yang cukup besar dari usaha di bidang kerajinan ini, entah itu produknya yang sudah dijual ke luar negeri ataupun yang masih dipasarkan di dalam negeri. Indonesia ini kita ketahui bukan hanya sumber daya alam saja, tapi juga memiliki tempat wisata yang cukup banyak, sehingga banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia. Nah, salah satu peluang usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menjualkan kerajinan khas daerah kita sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang datang berkunjung. Oke. Jadi kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini ada 6 sub pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, pengertian kerajinan bahan lunak. Yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang ketiga, fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Yang keempat, unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak. Kemudian yang kelima, motif ragam hias pada produk kerajinan bahan lunak. Dan yang keenam atau yang terakhir, teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang dapat digunakan adalah yang pertama, bahan lunak alami, contohnya tanah liat, serat alam, dan kulit. Kemudian bahan yang kedua, bahan lunaknya bubur lilin, spons. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua yaitu aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yaitu yang pertama, kerajinan tanah liat, contohnya kerajinan gerabah dan keramik. Kerajinan yang kedua yaitu kerajinan serat alami, contohnya keranjang, tas, topi yang terbuat dari serat. Yang ketiga, kerajinan kulit, contohnya tas, batu, wayang, dompet, jaket, dan lain-lain. Kemudian kerajinan gips, contohnya hiasan dinding. Kemudian ada kerajinan lilin dan sabun. Ada juga kerajinan bubur kertas, itu contohnya seperti ornamen. Oke, kita masuk di produk kerajinan yang masuk poin yang ketiga, yaitu fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, kerajinan sebagai benda pakai, yaitu kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, ataupun dikenakan sebagai perlengkapan. Sebagai benda dipakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Kemudian yang kedua, karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada kegunaan. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Yang kedua, unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak yaitu keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Artinya setiap produk kerajinan yang dipakai itu akan memberikan rasa
rasa kenyamanan, keamanan, serta kemudahan atau keulusan. Poin yang kelima yaitu motif ragam hias, kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama ada motif realitas, yaitu motif yang dibuat berdasarkan bentuk nyata yang ada di alam. Pemandangan alam lainnya. Kemudian ada motif geometris, motif yang memiliki bentuk teratur dan dapat diukur. Contohnya seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada motif dekoratif. Motif dekoratif merupakan gabungan dari motif realitas dan motif geometris. Jadi ada gambar tumbuh-tumbuhan, kemudian dikombinasikan dengan bentuk segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada motif abstrak. Motif abstrak yaitu motif yang tidak dikenali objek asal yang digambarkan atau motif yang tidak memiliki bentuk yang teratur. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keenam, yaitu teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Ada beberapa teknik di sini, yaitu yang pertama membentuk, yang kedua menganyam, kemudian yang ketiga menenun, keempat membordir, dan yang kelima mengukir. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelum itu, dari pembahasan sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke, jika tidak ada maka kita langsung masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Jadi di sini kita akan membagi 4 kelompok. Jadi kalian dari depan ini berhitung 1 sampai 4, kemudian orang berikutnya menghitung ulang dari 1 dan seterusnya. Oke, berhitung mulai. 1. Oke, sekarang kalian masuk ke kelompok masing-masing. Yang dapat nomor 1 gabung sama nomor 1, yang dapat nomor 2 gabung sama nomor 2, begitupun nomor 3 dan nomor 4. Oke, sudah duduk di kelompok masing-masing. Oke, jadi di sini kalian setiap kelompok melakukan analisis. Analisis yang kalian lakukan adalah kalian melakukan analisis produk kerajinan dari bahan lunak yang ada di daerah asal kalian. Yang kalian analisis di situ adalah yang pertama bahan yang digunakan, kemudian yang kedua motif apa yang terdapat pada kerajinan tersebut, terus yang ketiga fungsi yang dimiliki dari produk tersebut, entah itu fungsi dia sebagai benda pakai ataupun sebagai benda hias. Terus yang terakhir, metode apa yang dipakai untuk membuat kerajinan tersebut. Nanti setelah didiskusikan, setiap kelompok akan mempresentasikannya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian diskusi. Diskusi dimulai. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Yaitu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 1, tolong jawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, bagaimana kelompok 2 dengan pertanyaannya, dengan jawabannya? Apakah ada sanggahan atau bisa diterima? Oke, baik. Jika tidak ada, maka kita lanjut ke presentasi kelompok berikutnya. Oke, jika sudah selesai presentasi kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini mengenai kerajinan bahan lunak dan kewirausahaan. Jadi yang seperti yang sudah kita bahas tadi, di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang banyak, kerajinan yang cukup banyak. Indonesia juga memiliki tempat wisata yang banyak, sehingga banyak dari wisatawan asing yang datang berkunjung. Salah satu peluang usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kerajinan sebagai oleh-oleh. Itu adalah peluang yang dapat kita ciptakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki. Oke. Nah, maka untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Jangan lupa belajar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai membuat rencana
buat perencanaan pembuatan produk dari bahan lunak ini. Jadi jaga kesehatan kalian, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.